Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur dari seri Transformer. Ini adalah Studio Series Grimlock dan Autobot Wily. Loh, kok yang ini sih? Ini dia, baru bener. Ini adalah Studio Series 86 Grimlock dan Autobot Wily. Sebelum kita lihat figurnya, kita seperti biasa, kita lihat dulu boxnya. Ini ada ilustrasi Grimlock dan Wily. Di dalamnya ada figurnya. Ini adalah karakter dari Transformer The Movie. Bagian samping ada ilustrasi Grimlock dan Wily. Kemudian bagian belakangnya dapat backgroundnya juga. Backgroundnya ini saat si Grimlock lagi menyerbu ke Pit of Judgment ya. Di sini tulisannya "Save me from this mockery of justice." Nah, saat si Quintesson lagi mau ngehukum, mau bener mau salah tetap aja dihukum ya sama dia ya. Dan ini bagian sampingnya Studio Series 86, dia nomor 6 ya. Dan dia adalah leader class. Jadi ini gede banget. Oke, bagian atasnya seperti biasa logo Transformer The Movie. Habis ini langsung kita buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Dan ini dia guys, si Grimlock, King of Dinobot. Dan ini adalah paket penjualannya. Pertama kita dapat buku manual. Ini seperti biasa buku manual Studio Series, memanjang ya, proses transformasi. Terus kita dapat backgroundnya. Backgroundnya ini adalah scene saat si Grimlock dan Wily masuk ke Pit of Judgment-nya Quintesson ya. Backgroundnya bagus banget ilustrasinya. Oke, habis ini kita akan coba lihat detail figurnya. Oke guys, untuk detail figurnya pertama kita dapat si Wily. Si Wily nangkring di pundaknya Grimlock. Oke, si Wily ini sebenarnya lebih kayak aksesoris ya daripada jadi sebuah figur. Karena dia artikulasinya terbatas banget ya. Ini kita bisa lihat artikulasinya cuma ada ball joint di sini. Bagian lututnya juga mati ya. Dia hanya posisi duduk ini. Bagian tangan juga hanya ball joint, tapi ball jointnya didesain supaya ini nggak bisa kemana-mana nih. Jadi dia bener-bener spesifik untuk bikin pose lagi nembakin slingshot kayak gini. Sebenarnya kalian bisa aja sih bikin pose yang mungkin beda gitu ya. Si Wily mungkin bisa lah kalau bikin pose berlari ini. Tapi kalau pose-pose yang lain wah udah susah. Dia artikulasi tangan dan kakinya bener-bener terbatas, tapi kepala dia pakai ball joint jadi bisa gerak bebas. Bagian perutnya juga bisa muter. Jadi artikulasinya hanya sebatas itu, tapi cukup bagus sih kalau menurut gua sebagai aksesoris ya. Karena si Studio Series Grimlock ini kan big screen inspired ya. Jadi aksesoris yang kita dapat itu ya yang muncul di filmnya ya, bukan muncul di serial G1-nya. Karena banyak orang pada bilang, wah sayang banget nih nggak dapat pedangnya si Grimlock. Soalnya di film Transformer The Movie si Grimlock itu nggak pakai pedang ya. Justru scene yang paling mencolok adalah saat dia lagi ketemu Wily. Dan itu kocak banget tuh adegannya. Jadi untuk aksesoris pertama si Autobot Wily. Annoying banget dah suaranya, gue nggak suka sih sebenarnya sama suaranya si Wily. Aksesoris selanjutnya kita dapat senjatanya Grimlock. Nah ini blasternya Grimlock ya, double blaster gini, senjata gede banget. Ini detailnya cukup bagus ya, tapi warnanya hitam semua, nggak dicat, nggak ada detailing apa-apa. Dan di sini ada packnya nih, ini buat jadi weapon storage nanti. Oke, ini untuk aksesorisnya kita pinggirin dulu. Ini dia King of Dinobot. Ini dia figur yang gua suka banget ini karakternya. Gua suka karakter Grimlock karena apa ya? Karena kocak sih kalau si Grimlock, gue pikir ya dia bener-bener kuat tapi kayak anak-anak gitu ya. Karena kalau diceritain otaknya tuh masih belum berkembang gitu ya, kayak dinosaurus sebenarnya. Ini dia guys, si Grimlock, detail figurnya. Kita lihat headsculptnya. Headsculptnya gua suka banget ya sama headsculpt yang ada penutup mouth plate-nya gitu dibanding yang punya mulut ya. Tapi bukan berarti yang punya mulut jadi jelek juga. Tapi ini desain headsculptnya Grimlock wah keren banget. Bagian visor matanya ini pakai cat biru tua tapi birunya agak metalik gitu. Kalau kena penerangan kita jadi bisa ngeliat nih sculpt semuanya nih. Jadi mukanya Grimlock kelihatan tapi plastik ini semua hitam ya, nggak ada separasi warna, nggak ada apa-apa. Tapi kalau ngelihatnya nggak dapet cahaya gitu, nggak dapet pantulan lampu, itu kelihatan hitam semua sih. Dan ini detailing komponen robotnya ya. Terus di sini catnya itu plastiknya warna gold ya, dan di sini ada plastik transparan dan di dalamnya ada logo Autobot. Ini yang banyak dikritik orang karena logo Autobotnya nggak kelihatan ya. Bagian sini ininya warna merah, tapi di bagian sampingnya sini dia nggak dicat ya. Bagian tangannya di sini, gila keren banget sumpah. Port-portnya di sini ada ya. Dan ini desain tangan Grimlock emang gini ya. Jadi ini bisa diarticulate.
Backpacknya tuh kalau di kartunnya kecil ya, tapi saat jadi mainan dan backpacknya segede ini bulky banget. Gue suka banget bentuk-bentuk desain robot yang bulky gini, gue suka banget ya. Bagian kakinya, wow gila, ini catnya metalik ya, ini catnya metalik yang biru, tapi sayangnya yang merah sama hijau ini hanya cat glossy doang. Kalau di sini catnya ada partikelnya dikit kelihatan. Kakinya gede banget ya, sumpah keren banget. Gue suka banget desainnya Grimlock ini. Dan di bawah juga ada portnya, ada port buat efek. Tapi kalau yang seri mainline-nya gini, biasanya proporsinya dikorbanin buat transformasi ya. Tapi ini transformasinya cukup simple dan proporsi badannya tetap kejaga gitu. Proporsi di mode robot dan mode dinosaurusnya. Sekarang tuh lagi eranya engineeringnya Transformer tuh lagi bagus banget. Kalau kalian pengen koleksi ya, gue rasa sekarang nih saat yang tepat banget sih buat koleksi seri-seri yang mainline ya. Kalau kalian lebih suka yang masterpiece ya silahkan sih, kalian butuh ngerogoh kocek yang lebih dalam aja. Dan ini juga bukan figur yang murah juga gitu ya, tapi paling nggak ini lebih murah daripada seri masterpiece-nya. Dan semuanya di sini kita cek artikulasinya ya, karena ini leader class. Tapi sebenarnya ini leader class tapi nggak terlalu berat juga sih, plastiknya tuh enteng, ini nggak terlalu banyak komponen yang sebenarnya ngisi bagian badan yang bulky ini. Nah kita cek artikulasinya, kepala pakai ball joint, dia bisa gerak bebas. Di sini gerakannya bisa sampai samping sini. Terus ini pakai ratchet ya, ratchetnya semua solid banget, kayak kebuka kan. Oke, kita tutup dulu, dia pakai ratchet semua. Dan bagian tangan sini juga artikulasinya bisa nekuk gini. Sayang di sini bolong ya, cuma nggak terlalu masalah sih. Dia bisa nekuk lebih dari 90 derajat. Di sini juga ada kayak ratchet sini, tapi nanti buat part saat dia jadi mode dino. Dan di sini ada penguncinya ya, jadi kalian bisa kunci sini, ceklek, tangannya jadi lurus karena dia bisa diputernya tuh berlawanan arah juga. Ini dan di sini juga bisa diputer. Nah, jadi gini. Tapi jelek sih siluetnya ya. Nah, jadi ini emang buat transformasi aja. Ada putaran di tangannya sini dan di tangan sini juga ada putaran. Bagian cakar sini ada artikulasinya. Kalau kalian mau nutup gini, cuman jadi aneh karena desain Grimlock aslinya begini ya. Bagian perut bisa muter jauh. Bagian kaki pakai ratchet juga, tapi lebih soft daripada bagian tangan sini ya. Cukup jauh segini. Di sini juga pakai ratchet lututnya 90 derajat. Ke belakang juga jauh banget. Gila, untuk badan yang kayak gini Grimlock artikulasinya keren banget sih kalau gue pikir ya. Dan di sini ada ankle pivotnya jauh banget dan ditambahin part buat ngisi gapnya di sini. Jadi kelihatan siluetnya masih enak banget. Di bagian sini bisa naik turun, tapi ini lebih kepada buat transformasi aja sih. Ada putaran paha juga ya sini. Dan dia pasti bisa split, jauh banget splitnya. Bagian sayapnya juga artikulasi ya, ada hinge sama ada putarannya di sini. Nah, di sini bagian part tangan dinonya juga pakai ball joint, di sini bisa artikulasi sama pakai hinge. Tapi sayangnya di sini mati ya, nggak bisa diartikulasiin. Nanti kita lihat saat sudah jadi part dinonya. Oke, untuk artikulasinya Grimlock ini udah keren banget sih kalau gue pikir. Dan semua jointnya sih semuanya solid ya, semuanya kenceng. Hanya mungkin bagian flap sini yang gue pikir agak terlalu lulus sih kalau gue pikir ya. Tapi ya nggak masalah lah, masih enak karena bagian sini juga nggak akan terlalu banyak bergerak juga sih ya. Itu untuk artikulasinya. Sekarang kita coba lihat skala perbandingannya. Ini dia guys, skala perbandingannya dengan beberapa seri mainan Transformer yang lain. Dan si Grimlock ini skalanya bagus banget ya kalau dipadu-padanin sama mainan Studio Series 86 yang lain. Sama seri Atreus juga masuk banget. Tapi kalau kalian punya BPF Ultra Magnus ya, yang KO oversize, itu skalanya agak kurang sesuai ya. Soalnya si Grimlock itu sama Ultra Magnus setahu gua sih gedean si Grimlock. Nah ini yang agak kurang cocok. Oke, kira-kira itu untuk skala perbandingannya. Habis ini kita coba lihat transformasinya. Pertama kita ke bagian kaki dulu ya. Bagian kaki kita buka gini, terus ini kita extend seperti ini. Dan ini kita tekuk sini. Kita lurusin. Terus ini ada engsel di sini, kita bisa buka. Dan engsel sini ada slidingnya, bisa kita geser sini. Terus kita lipat. Ini kita katasin dulu. Terus kita lipat di sini. Kita bisa putar sampai dia rapat gini. Kemudian ini kita putar. Kita masukin ke sini. Sini udah ada slotnya.
udah rapet gini. Nah ini posisinya seperti ini. Kaki yang satu lagi juga sama, kita buka dulu, terus kita extend bagian ininya. Dan ini keren banget ya, ini karena ini buat ngisi bagian yang bolong gitu ya. Itu desainnya masterpiece banget. Terus ini kita turunin, terus ini kita buka, terus kita sliding ke samping sini supaya dia bisa nekuk. Dan bagian sini juga kita rapetin juga gini, terus kita tutup sampai rapat. Dan ini kita bisa satuin. Ini kakinya jadi gini, jadi kayak hantu ya. Buntutnya gendut banget sini, buntutnya kocak juga ya, gendut gini. Kita habis itu ke bagian tangan sini, pertama tangannya kita masukin dulu semua. Ini pakai pengunci ya, jadi bisa ceklek gitu bunyinya. Dan bagian sini juga kita lurusin dulu ya, ini juga kita lurusin. Terus kita buka bagian dadanya sini, kita buka, kepalanya kita masukin seperti ini. Terus kepala dinonya kita naikin ke sini. Dan di sini ada slotnya di sini bisa buat kunci bagian sini. Ini kita coba kunci biar rapet. Ini kakinya kita putar dulu, kita turunin kaki dinonya yang tadinya bagian tangan robot. Bagian flaps ini baru kita tutup. Kita tutup, kita rapetin seperti ini. Dan kalau kalian mau, ini kakinya bisa kita putar ya, bisa kita tekuk di sini. Nah, agak ditekuk gini. Ini juga supaya dia bisa berdiri. Dan ini dia si Grimlock saat sudah jadi mode dinosaurus. Proporsinya akurat banget sih kalau gue pikir ya, bener-bener kayak di film kartunnya. Lucu banget proporsinya nih dinosaurusnya. Postur badannya juga dibikin gini, buntutnya, tangannya panjang. Aduh gila, ini sih kalau gue ngelihat yang versi masterpiece-nya kayaknya agak lebih kurus sih Grimlock-nya. Mungkin di kartunnya juga lebih kurus, tapi gue suka sih Grimlock yang gendut gini. Nah ini kalau Grimlock dengan karakternya yang kayak anak-anak gitu, cocok banget nih sama mode dinonya gini ya. Jadi bener-bener kuat tapi ya gitu agak goblok gitu. Scene saat dia minta diceritain dongeng sama si Cap itu juga lucu banget. Grimlock love Cap War Stories. Itu kocak banget, sumpah gua suka banget. Dan sculpt mukanya, matanya dicat warna biru metalik ya. Jadi keren banget ini sih. Sayangnya dibikin murnya kenapa di sini ya? Jadi agak ngeganggu sih. Kan bisa di tempat lain ya, di belakang kayak atau di mana. Tapi di sini jadi kayak ada tompelnya deh. Tapi bagian sampingnya sini bersih ya. Lebih bagus di sini. Di sini catnya warna emas juga, ada detailing warna merah di sini. Bagian belakangnya sih agak ribet ya, cuman ya desain Grimlock dari dulu juga kayak gini gitu. Di versi masterpiece juga kayak begini juga sama. Dan untuk artikulasinya bagian sini bisa kebuka sejauh ini. Di dalam sini ada colokannya nih buat part efek nih. Ada kecil sini ya, pentolan kecil. Cuman gue nggak punya part efek yang gede jadi nggak bisa gue tunjukin. Terus bagian tangan ada ball joint tapi terbatas di ke atas ini. Pakai hinge di sini, tangannya panjang. Gue sih pengennya di sini ada hinge lagi ya, jadi bisa nekuk. Cuman ya ini juga udah cukup. Kepala ini bisa muter, thanks Hasbro. Bagian kaki bisa split gini. Dan ini yang gue bilang ini bisa artikulasinya bisa ada sikunya di sini. Kocak banget ya ini kalau jalannya dia gini nih, bisa diposein gini kakinya. Dan ini bukan artikulasi siku ya, ini artikulasi siku ada di sini. Ini artikulasi khusus buat kaki dinonya. Ini ada putaran karena ini bekas dari tangan juga tadi ya. Ya kira-kira segitu kalau untuk artikulasinya di mode dino. Dan weapon storage-nya ini yang agak kurang serk sih gua, karena ditaruhnya di sini ya. Coba jadi di sini ada slotnya 1, 2. Di sini juga ada pack yang tadi ada 2 juga. Kita bisa pasang di sini. Mungkin buat ngunci bagian sini juga ya, karena di sini agak goyang gitu ya, tapi nggak masalah sih. Jadi ditambah pengunci sini jadi lebih kencang. Tapi ya bentuknya gini cukup bagus ya, nggak terlalu masalah. Walaupun agak kelihatan mengganggu siluet dikit banget, tapi ya nggak terlalu masalah lah. Dan ini dengan si Willy juga gue lupa tadi saat jadi mode robot nunjukin
Si Willy tuh punya pack di sini ya. Nih pack yang ini buat dipasang di bagian tangan di pack yang sini nih. Ya, karena ini tadi bagian tangannya, jadi dia bisa ditancapin di sini. Kalau saat dia jadi mode robot, pakai pack yang ada di sini. Tapi kalau jadi mode Dino, ya ini yang kita lihat di scene Transformer the Movie, dia ada lubang di sini dan dia nancepin di pack di sini. Ini ada dua ya. Jadi kalian pasin banget posisinya di dua lubang ini. Nah, kayak gini. Dan dia udah jadi kencang banget nih. Si Willy lagi naikin si Grimlock sambil nyerangin si Sartikon. Dung. Wow. Mi Grimlock no boso, mi king. Wah, gua suka banget sih si Grimlock ini, sumpah. Kira-kira itu untuk detail dan artikulasi robotnya ya. Gimana guys menurut kalian? Menurut gua figur ini layak banget buat diburu ya, buat dijadiin koleksi. Sekarang harganya masih mahal ya, masih harga full price-nya leader class. Cuman mungkin kalau udah masuk retail dan nanti setelah berapa lama, biasanya karena di Indonesia orang pada belinya yang KW ya, biasanya nanti akan jadi diskon juga nanti. Dan kalau udah diskon jangan sampai kehabisan deh. Sumpah ini bener-bener rekomen banget ya. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Studio Series 86 Grimlock. Figur ini adalah figur yang haram buat dilewatin kalau buat gua ya. Cuma figur ini di Indonesia harganya memang nggak murah ya. Di luar sana figur ini harganya sekitar $50, tapi di Indonesia ini bisa jadi lebih dari 1 juta. Untungnya gue beli ini masih di bawah 1 juta ya, karena gue waktu itu pre-order dari seller yang impor barang ini ke Indonesia, jadi masih bisa harga di bawah 1 juta. Tapi mudah-mudahan kalau udah masuk ke retail, Kid Station dan Toys Kingdom ya kalian bisa tunggu aja tuh. Kira-kira saat lagi sale-nya kapan, kalau harganya udah lebih masuk akal, kalian bisa sikat aja. Karena sayang banget kalau kalian ngelewatin figur si Studio Series 86 Grimlock ini. Dan figur-figur yang kayak gini nih yang bikin gue harus apresiasi Hasbro buat originalitas desainnya ya. Karena di Indonesia tuh orang pada lebih seneng beli KW ya, beli knock-off-nya atau beli yang third party dibanding yang versi original. Cuma untuk desain original dari Hasbro ini gue rasa harus diapresiasi banget. Segitu dulu review dari gue, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.